Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi perkuliahan ilmu fiqh bersama saya. Teman-teman mahasiswa sekalian, puji syukur kita hadiratkan. Kita selalu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa untuk belajar bersama, menimba ilmu, memperkaya wawasan. Dalam keadaan sehat inilah kita patut bersyukur. Dalam keadaan apapun kita patut bersyukur karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhitung dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung segala nikmat tersebut. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Rasulullah SAW. Beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita sehingga kita berada dalam agama yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, yaitu Dinul Islam atau agama Islam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah dalam tatap muka ini kita masih bisa untuk bertemu walaupun pertemuan tersebut dilaksanakan secara virtual akibat kita masih berada dalam masa pandemi COVID. Tetap menjaga kesehatan dan melakukan hal-hal yang merupakan protokol dari kesehatan. Dalam tema ini pelajari tentang fungsi mempelajari ilmu fiqh. Mungkin dari kita semua mahasiswa atau sebagian mahasiswa sudah mempelajari tentang ilmu fiqh, baik dari sewaktu masih di sekolah madrasah diniyah atau di MTS atau bahkan dalam tingkat MA di pondok pesantren, dan sekarang dalam perkuliahan S1 juga ada materi perkuliahan ilmu fiqh. Namun tentunya berbeda. Yang dulu kita pelajari tentang bab sholat, bab taharah, sedangkan dalam kajian S1 kita lebih mempelajari ilmu fiqh secara global tentang gender equality, kesetaraan gender menurut fiqh atau dalam pandangan fiqh. Dan kita juga akan mempelajari tentang beragam perbedaan empat imam madhab yang mungkin sudah pernah kita kenal sebelumnya tentang biografi empat imam madhab. Adapun fungsi mempelajari ilmu fiqh yang pertama adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat. Yang kedua, alat penyeimbang di antara unsur yang baik dan yang tidak baik yang terdapat di dalam diri sehingga kita bisa untuk mengetahui dan memperbaiki diri. Untuk yang ketiga, yaitu alat untuk mendidik manusia menjadi suci lahir dan batin. Ini adalah fungsi dari mempelajari ilmu fiqh. Fikih adalah persoalan ijtihadi, bahwa ijtihad atau ijtihadi mengindikasikan mungkin salah, tapi mungkin juga benar. Dalam hal ini kita tidak bisa untuk melakukan sebuah klaim bahwa pendapat atau pandangan saya yang benar dan pandangan Anda yang salah. Tentunya tidak. Karena sebuah ijtihad, usaha atau upaya, itu tidak lepas dari kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Yang kedua, ijtihadi mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariah, yaitu akidah dan akhlak, serta jaminan perolehan poin bagi yang melakukan. Insya Allah, dalam setiap ijtihad pasti ada pro dan kontra. Ada yang mengikuti
dan ada yang menolak. Serta terakhir, hasil ijtihad bukan kitab suci, tetap pedoman kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari beberapa ijtihad yang ada, maka lahirlah beberapa imam madhab yang kita kenal dengan Abu Hanifah, dengan madhabnya Syafi'i, dengan madhabnya Malik, dengan madhabnya, dan Ahmad ibn Hanbal dengan madhab dan pengikut-pengikutnya. Penggunaan dalil oleh imam-imam madhab kita mulai dari pandangan Ahmad ibn Hanbal yang mengambil dari nas, yaitu Al-Quran dan hadis marfu. Yang kedua, penggunaan dalilnya yaitu fatwa sahabat atau ijma' sahabat. Yang ketiga yaitu hadis mursal dan hadis hasan. Serta yang terakhir al-qiyas. Untuk pandangan dari Malik, beliau mengambil dari kitab buah atau Al-Quran, sunnah Rasul yang sahih, amal penduduk Madinah, al-qiyas, dan maslahah mursalah. Untuk yang Syafi'i, beliau mengambil pandangan dari penggunaan dalil yang diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan yang terakhir, Imam Abu Hanifah mengambil pandangan-pandangannya dari penggunaan dalil yang berasal dari kitab buah atau Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan istihsan serta urf. Sekarang kita belajar atau membincang tentang why and how. Mengapa terjadi perbedaan hasil ijtihad dan bagaimana solusinya untuk memberikan sikap atau bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Yang pertama, mengapa, how, mengapa, why, sehingga melahirkan how. Yang pertama adalah adanya faktor internal. Kondisi objektif teks Al-Quran yang memungkinkan dibaca beragam. Setiap dari kita memiliki pemikiran. Kondisi objektif dari kata-kata Al-Quran yang memungkinkan ditafsirkan beragam dan adanya ambiguitas atau musytarak dalam Al-Quran, dalam pembacaan makna ya. Untuk yang kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi subjektif mufassir, kondisi sosiokultural yang melingkupinya, kondisi politik, prakonsepsi, siapa, kapan, dan di mana. Makanya saya berharap Anda semua bisa mereview artikel tentang biografi 4 imam madzhab. Karena dengan cara tersebut kita akan lebih mendalami terkait background pendidikan, fisiologis dari 4 imam madzhab, faktor-faktor lainnya, sehingga kita bisa untuk melihat mengapa para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat dan apa saja yang melatar belakanginya. Adapun sikap kita akan adanya perbedaan, yang pertama, kita harus menentukan pilihan yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, untuk memiliki keyakinan, maka kita perlu terus belajar supaya mengetahui dengan pasti tentang kebenaran tersebut. Yang ketiga, kebenaran fiqh, karena ini adalah hasil dari ijtihad. Mungkin akan benar dan mungkin akan salah. Oleh sebab itu kita harus bisa untuk saling menghargai antar penganut madhab-madhab, antara penganut madhab Syafi'i dengan Maliki, tentunya akan ada perbedaan. Tapi di sini kita tidak mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Kita berada dalam keyakinan masing-masing dan kita saling menghargai. Yang terakhir adalah menyisakan ruang bagi saling menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan. Karena kebenaran tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Versi masing-masing pasti berbeda tentang kebenaran itu sendiri. Next. Arti penting dari adanya sikap saling menghargai itu memberikan efek
pada diri kita sendiri dan orang lain. Yang pertama, kita mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai pendapat yang berbeda. Untuk yang kedua, untuk mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam ijtihad atau pendapat. Kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk sama pendapatnya dengan kita. Karena setiap dari kita, kembali kepada statement ini, setiap dari kita memiliki pemikiran yang mungkin akan berbeda dan mungkin akan sama. Untuk yang ketiga, untuk menghindarkan adanya takdisul afkar atau pensakralan pemikiran. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah mengikuti materi awal dari kajian ilmu fiqh tentang fungsi, mengapa saya perlu mengembangkan, perlu menggali lebih dalam tentang materi perkuliahan fiqh dan apa saja perbedaan faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pandangan serta bagaimana cara kita untuk memberikan sikap atau menyikapi adanya perbedaan pandangan. Misalnya yang kita sering dengar tentang perbedaan pandangan, salah satu contoh adalah bab wudhu. Wudhu ini kan merupakan syarat untuk sholat. Tidak mungkin kita sholat tanpa adanya wudhu. Bahkan ketika tidak ada air pun, untuk sholat kita harus tayamum. Nah, sekarang bagaimana tentang persoalan wudhu? Apakah batal wudhu jika sentuhan kulit? Ada beragam pandangan dari 4 imam mazhab. Dan tentunya tidak sama antara 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita coba flashback, kita mengingat tentang bagaimana pendapat mazhab Hanafi terkait ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Salah satunya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi pernah melakukan salat, sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dari Hubaib bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Untuk yang mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka membatalkan. Ini jika ada syahwat ya. Jika ada ketertarikan. Nah, kalau memang sudah tidak dilakukan dengan syahwat, tidak disertai syahwat, sentuhan tersebut misalnya seperti halnya ketika kita naik bis atau kendaraan umum dalam keadaan punya wudu, tanpa disengaja dan tanpa diiringi dengan syahwat sentuhan kulit, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Misalnya sentuhan tangan karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita berada di kendaraan umum, di saat itu misalnya sudah penuh dengan penumpang sehingga kita tidak ada pilihan lain selain berdiri. Di saat berdiri pun itu sudah sesak dengan penumpang, akhirnya terpaksa tanpa disengaja dan tanpa diiringi syahwat sentuhan tangan. Bagi Imam Maliki dan mazhab Maliki, hal tersebut tidak apa-apa. Yang penting tidak diiringi dengan syahwat. Dalam masalah ini, mazhab Maliki menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Nah, sama dalilnya. Juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Al-Baihaqi.
bahwa sesungguhnya Nabi pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Beliau juga, madhab ini juga menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab berkata bahwa Nabi mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulasamah. Siapa yang mencium istri atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudu. Jadi kalau memang kita melakukan atau bersentuhan tanpa adanya syahwat, itu tidak apa-apa dalam madhab ini. Tapi kalau diiringi dengan syahwat, nah ini yang diwajibkan untuk berwudu kembali. Untuk yang ketiga, pendapat dari madhab Syafi'i. Madhab dari Syafi'i ini berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, jika dengan yang bukan mahram, maka membatalkan wudu. Namun jika sesama mahram, maka tidak membatalkan wudu. Mahram ini maksudnya dalam pengertian sedarah ya, dengan bapak, dengan ibu, kakek, nenek, saudara, ibu sesusuan, itu tidak apa-apa jika sentuhan. Tapi jika bukan mahram, suami istri, dengan siapapun yang bukan faktor keluarga, bukan faktor saudara, maka tetap untuk mengambil wudhu sebelum sholat. Selanjutnya, madhab Hanbali di sini berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sama dengan pandangan dari madhab Maliki. Namun jika tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Jadi sama pendapat Imam Hambali atau madhab Hambali dengan pendapat dari madhab Maliki. Itu salah satu contoh tentang perbedaan pandangan-pandangan. Lain halnya seperti kunut. Lain halnya ketika teman-teman berada di sebuah lokasi yang mempertemukan antara jemaah dengan jemaah lainnya. Misalnya kita ambil contoh lokasi tersebut di Masjidil Haram. Ketika kita nanti umroh atau haji, kita menemukan ada sebagian dari jemaah tersebut yang tidak kunut, jemaah tersebut yang mungkin tidak ketika bangun dari ruku, yang biasanya kalau kita kan mengatakan sami Allah dengan mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan seperti layaknya kita takbiratul ihram. Ada sebagian dari jemaah-jemaah yang mungkin teman-teman melihat dia tanpa mengangkat tangan. Jadi bangun dari ruku ya seperti biasa. Tangan tetap di bawah lokasi posisinya tanpa diangkat sebagaimana kita ketika sholat layaknya kita melakukan sholat pertama yaitu takbiratul ihram. Beragam pandangan melahirkan variasi yang berbeda-beda, dan tentunya di sini kita harus bisa untuk memiliki sikap yang bijak dalam menghadapi perbedaan tersebut. Tidak lantas mengklaim, loh kamu kok seperti ini sholatnya, kamu tidak sah, kamu tidak wudhu maka sholatmu tidak sah. Bukan lantas seperti itu, karena kita sudah memahami bahwa dalam kehidupan ini pastinya ada banyak perbedaan, pastinya setiap dari individu memiliki pandangan dan memiliki keyakinan untuk mengikuti arah yang mana, untuk mengikuti imam yang mana, untuk mengikuti model seperti apa. Mungkin mayoritas kita mengikuti madhab Syafi'i, tapi tidak dinafikan ada beberapa teman kita yang mungkin mengikuti pola dari pemikiran madhab Maliki, Hambali ataupun Hanafi. Tentunya sama saja, semua sama,
sama-sama bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka menjadi penting jika kita mempelajari bagaimana background faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dari pemikiran keempat madhab itu, sehingga kita bisa menentukan bukan yang mana yang ringan, tapi yang mana yang kita yakini bahwa madhab tersebut adalah benar adanya. Walaupun kebenaran itu tidak bisa kita klaim 100% karena hasil ijtihadi itu pasti ada sisi benar dan sisi salah. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadikan kita semakin toleran dalam menghadapi beragam pemikiran dan ragam perbedaan. Walakhir kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Silahkan untuk tetap semangat, untuk selalu semangat menimba ilmu dan memperkaya khazanah keilmuan. Jangan pernah putus asa dalam menjalani kehidupan dan selalu menjaga sikap toleransi dengan siapapun. Walakhir, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.